أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi amarona bitauhidihi wa nahana an musyarakati ghairih. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat yang dicurahkan kepada kita saat ini di tempat yang mulia ini. Kita masih mampu menjalankan kewajiban, menjalankan sholat Jumat. Semoga Allah ridho dan menerima ibadah kita semuanya, amin. Salawat ma'asalam tetap kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia ke jalan yang benar. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Selanjutnya kami wasiatkan kepada kita semua, mari kita mantapkan iman dan takwa kita. Sebab iman itulah hidup kita bisa benar, dan sisa umur kita yang dianugerahkan kepada kita bisa menikmati sepenuh hati dengan iman yang mantap tadi.
Nabiullah Zakaria risaunya bukan main, galaunya bukan main, karena usianya sudah tua, fisiknya sudah lemah, tapi belum juga dikaruniai anak. Beliau khawatir dengan kelangsungan dakwah yang telah puluhan tahun dijalaninya. Memang ada sanak, saudara, famili yang sudah beriman, tetapi itu belum cukup. Jika tidak punya anak sendiri, maka inilah rintihan ilahi yang beliau lantunkan. Di dalam Al-Quran disebutkan, qala rabbi inni wahanal adhu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawali mi wara'i wa kanat imraati akiron fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'al lahu rabbi radhiya. Zakaria berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap akhlak dan agama kerabat-kerabatku sepeninggalku, sedang istriku seorang yang mandul. Anugerahilah kepadaku seorang anak di sisimu yang akan mewarisi aku, mewarisi sebagai keluarga Yakub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang anak yang diridhoi. Ma'asyiral muslimin, singkat kisah, doa rintihan Yakub ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncullah Zakaria. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Zakaria ini memang secara logika tidak mungkin punya keturunan secara logika, tapi Allah mengendaki lain, kemudian muncullah keturunan beliau. Ma'asyiral muslimin, anak bukanlah pewaris harta benda, juga bukan pewaris tahta dan kuasa. Namun yang lebih penting dari itu semua adalah anak-anak kita menjadi pewaris tauhid, yang merupakan inti dari khutbah kali ini. Ma'asyiral muslimin, bukan hanya pewaris tauhid tentunya, tetapi juga pewaris syariah yang saat ini kita jalankan, dan pewaris perjuangan yang sekarang kita lakukan, pewaris Islam yang hari ini kita peluk. Itulah logika Islam terkait dengan keturunan. Karena itu orang tua memiliki kewajiban besar untuk mewariskan iman, mewariskan Islam, mewariskan akhlak kepada anak keturunan kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbi, jadikanlah aku dan sebagian keturunanku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Rabb, perkenankanlah doaku. Doa ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim pun tidak hanya memikirkan dirinya, tetapi juga anak keturunannya agar tetap menjaga tauhid dan sholat, karena aspek itulah yang paling penting dari segala yang kita anggap penting. Termasuk doa Ibrahim dan Zakaria itu menjadi teladan bahwa orang tua seharusnya lebih memprioritaskan keselamatan iman terhadap iman anak-anaknya daripada sekedar urusan duniawi. Sementara hari ini kita risau dengan nasib anak-anak kita, mereka nanti kerja apa, mereka nanti makan apa, mereka nanti tinggal di mana. Seharusnya yang 100% kekhawatiran yang sifatnya dunia itu, yang risaunya yang bersifat dunia itu kita prioritaskan untuk yang nomor 3 dan berikutnya. Prioritas yang pertama adalah risau, khawatir bagaimana iman mereka-mereka itu, bagaimana tauhid setelah kita nanti mati atas keturunan-keturunan kita itu.
sebagaimana yang disebutkan di dalam risonya Nabi Yakub tadi, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 133, am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilahaka abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq innaha ilahan wahid wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang aku sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya atau kepada Allah. Jadi ketika maut sudah menjelang, sudah hampir di tenggorokan nafas beliau, anak-anaknya dikumpulkan. Kalau setelah aku mati, apa yang kamu sembah? Anak-anaknya mengatakan, aku tetap menyembah apa yang kamu sembah dan yang disembah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baru beliau tenang, tidak galuh. Ma'asyiral muslimin, kemudian apakah kita ini, termasuk jamaah Masjid An-Nur ini, termasuk saya, apakah sudah begitu kekhawatiran kita? Opok sih kak, khawatir keduniaan saja, apalagi khawatir tentang jabatan, khawatir tentang harta benda, khawatir tentang dan sebagainya. Tentunya yang kita prioritaskan adalah kekhawatiran terhadap iman, Islam, sholat dan seterusnya terhadap keturunan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan begitu maka warisan yang paling tinggi tentunya adalah warisan tauhid, sebagaimana warisan dari Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Tauhidnya tidak beda dengan tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakub adalah tipe orang tua yang sukses dalam mewariskan tauhid kepada anak-anaknya. Di tengah-tengah kemusyrikan masyarakatnya, ia berhasil menanamkan akidah yang benar, sehingga tatkala beliau meninggal, hatinya lega, gembira berkat anak-anaknya berkomitmen dengan tauhid yang diajarkan. Semoga kita semua dapat mewariskan agama ini kepada anak-anak kita, sehingga iman mereka sama dengan iman kita, ibadah mereka sama dengan ibadah kita, dan mereka menjadi pejuang agama sebagaimana yang kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khutbah kedua ini mengulang apa yang disampaikan oleh bendahara bahwa hasil kotak kaleng kita akan kita serahkan kepada yang membutuhkan, termasuk yang tertimpa musibah baik di Aceh,
kemudian Sumatera Barat maupun Sumatera Utara. Itu komitmen kita terhadap wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Semoga kita dilancarkan rezeki kita nafkahkan harta kita untuk jalan Allah, jalan kemanusiaan, sehingga menyelamatkan kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dzunubana wa asyrafana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana wa hassil maqasidana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.